Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Fauziah dari SMP IT Darul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Yang terhormat Ibu Noneng Rosmini MPD selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Hanafi Joko Sambodo SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya Ibu Ani Rohaini akan melakukan tahap coaching supervisi akademik. Berikut merupakan percakapan kami pada tahap pra-observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Rita? Alhamdulillah, seperti yang Bu Ani lihat, saya sehat, insya Allah berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah sama seperti Bu Rita. Bu Ani, maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Sama sekali tidak mengganggu Bu Rita. Apakah Bu Ani saat ini sedang sibuk? Sama sekali tidak Bu Rita. Kebetulan saya baru selesai mengajar. Alhamdulillah kalau begitu Bu Ani. Begini Bu Ani, seperti yang sudah saya ceritakan kemarin ke Bu Ani bahwa kita berbincang hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Saya akan melihat Bu Ani nanti saat mengajar. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Ani dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Ani saat mengajar nanti. Nah, kemudian di sini Bu Ani dapat bercerita, kita ngobrol, sharing-sharing ya Bu Ani, santai saja. Jangan tegang-tegang. Nah, pada kegiatan ini dinamakan praobservasi. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, saya nanti akan melihat Bu Ani saat mengajar. Nah, bagaimana persiapan Bu Ani sebelum melaksanakan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di tahap observasi nanti. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa yang Bu Ani harapkan dari kegiatan supervisi akademik ini? Yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah kita dapat berbincang, saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman, baik dari Bu Rita maupun sebaliknya. Saya juga mengharapkan saran dari Bu Rita terkait pembelajaran saya di kelas agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Baik Bu Ani, jadi yang Ibu harapkan tadi dari kegiatan ini kita dapat saling berbagi informasi seperti itu, kemudian sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan di kelas. Nah, insya Allah semoga saya bisa membantu ya Bu Ani. Saya berharap juga Bu Ani tidak merasa terbebani nih dengan kegiatan observasi ini. Sama sekali tidak Bu. Justru saya berterima kasih. Tentunya saya akan mendapat pengalaman baru dari kegiatan ini. Masya Allah. Saya kemudian alhamdulillah kalau begitu. Jika saya boleh tahu nih Bu Ani, Ibu akan mengambil materi apa saat proses pembelajaran nanti? Saya akan mengambil materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya tahu nih, tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Ani susun itu apa? Tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menjelaskan pentingnya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup serta dapat mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Ani, pasti sudah melakukan beberapa persiapan ya terkait pembelajaran nanti yang akan Bu Ani lakukan bersama murid-murid Bu Ani. Ini apa saja persiapan yang sudah Bu Ani lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan sumber kerja murid dan lembar kerja murid. Iya, baik, Masya Allah, sudah sangat lengkap sekali ya Bu Ani persiapan dan perlengkapan mengajarnya. Nah, selanjutnya ada tidak hambatan yang biasanya Ibu hadapi saat proses pembelajaran berlangsung bersama murid-murid Ibu di kelas? Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tingkat kemampuan murid kan beragam. Ya Bu ya, benar. Berbeda, ada yang mudah memahami segala informasi,
Yang disampaikan ada cukup, namun ada juga yang kurang. Betul. Kemudian dari gaya belajarnya pun ada yang suka dengan gambar, cerita, ada yang suka menonton, ada juga yang suka jalan-jalan keluar dari bangku. Benar sekali, Bu. Saya setuju nih dengan yang Ibu sampaikan. Dari yang Ibu sampaikan tadi berhubungan dengan kesiapan belajar tentunya ya, Bu. Nah, karena tadi Ibu sampaikan ada murid yang cepat memahami, ada yang cukup, bahkan ada yang kurang juga. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid nih, Bu, tentunya Bu Ani punya strategi pembelajaran atau model pembelajaran, metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu apa saja? Nah, berhubung murid yang saya ajar itu beragam ya Bu ya, tentunya saya sebagai pembelajaran yang beragam pula Bu Rita. Nah, untuk memfasilitasi murid baik yang tingkat pemahamannya cepat, sedang maupun rendah, saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang konkret atau nyata, baik itu gambar, teks, atau belajar langsung di alam terbuka. Kemudian nanti murid akan belajar secara berkelompok agar mereka dapat berkolaborasi. Setiap murid akan mendapatkan kesempatan yang sama baik dalam mengajukan pertanyaan maupun kegiatan lainnya. Baik, luar biasa sekali persiapan yang sudah Bu Ani lakukan nih. Nah, terkait kegiatan supervisi akademik yang kita bahas di awal tadi nih Bu Ani, kemudian dari proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti, dari diri Ibu Ani sendiri, area pengembangan apa saja yang akan atau yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan mengajar saya, terutama dalam membuka kegiatan pembelajaran saya. Jika saat pembukaan anak sudah merasa nyaman dan bahagia, maka saat proses pembelajaran mereka akan menikmati proses pembelajaran tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya sosial emosional saya juga harus terkontrol dengan baik. Jadi, saya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional saya dalam menghadapi murid saya, Bu. Iya, baik Bu. Nah, baik Bu, jika disimpulkan nih yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama adalah mengembangkan kemampuan mengajar Ibu, terutama dalam kegiatan pembukaan. Kemudian yang kedua, Ibu ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional Ibu. Seperti itu ya Bu. Ya. Baik Bu, semoga yang telah Ibu persiapkan dan rencanakan dalam pelaksanaannya nanti dilancarkan dan dimudahkan. Kemudian setelah kegiatan observasi nanti kita selesai, kita akan berbincang kembali nih Bu, melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, apa yang sudah dan belum terlaksana, kemudian rencana pengembangan dari Bu Ani untuk jangka panjangnya bagaimana dari kegiatan tersebut ya Bu. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira Ibu siapnya kapan nih untuk observasi ini? Insya Allah hari ini siap Bu, di jam terakhir di kelas 7. Oke, baik, berarti hari ini saya akan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di kelas Bu Ani ya Bu. Nah, sebelumnya saya ucapkan dan sesudahnya juga saya ucapkan terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Amin, terima kasih juga Bu Rita. Sama-sama Bu Ani. Demikian kegiatan prasupervisi akademik yang saya lakukan bersama Bu Ani, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP IT Darul Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, baik, hari ini
Coba siapa yang tahu Al-Quran itu apa? Ya, ada lagi? Mujizat. Selain itu, mushaf. Bagus sekali. Ada yang dapat menyimpulkan? Ya, ini Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab. Sebagai mujizat tertulis dalam Al-Quran dan membacanya adalah ibadah. luar biasa sekali pemahaman kalian. Nah, sekarang yang tahu sunnah itu apa? Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Perkataan, perbuatan, pekerti dan perjalanan hidup. Ada yang dapat menyimpulkan? Sunnah adalah semua yang bersumber dari Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun budi pekerti atau perjalanan hidup. Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kalian akan dibagi kelompok. Ibu punya cas, cis, cus. 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 Yang cas silahkan bergabung dengan cas. Begitupun cis dan cus.
Penerapan dari kelompok akan memperhatikan menteorikan. Kabar adalah sesuatu yang berasal atau disadarkan kepada nabi dan selain nabi. Asal adalah sesuatu yang disadarkan sahabat dan Ayat 16 menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada pendapatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir dan hukum agar kembali pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran memberikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Demikian prestasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah presentasi kalian telah selesai dan sangat luar biasa sekali. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab. Sebagai mukjizat disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, materi untuk minggu depan yaitu membaca, memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait. Kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Fauzia dari SMP IT Darul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya berjumpa kembali dengan Ibu Ani dan saat ini ditemani dengan Pak Hanafi Joko Sambodo sebagai PP saya di sini. Kemudian Bu Ani merupakan guru yang sebelumnya saya observasi di kelas saat beliau mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Waktu itu beliau mengajar di kelas 7, baik. Nah, saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Ani. Berikut merupakan percakapan kami. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Rita. Kabar Bu Rita bagaimana? Alhamdulillah sangat baik. Seperti yang Bu Ani lihat, saat ini saya bersama Bu Ani dan Pak Joko berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Nah Bu Ani, terkait hasil observasi kemarin, kita saat ini akan melakukan percakapan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Ani terkait dengan jalannya observasi pembelajaran kemarin di kelas Ibu yang telah selesai dilaksanakan? Perasaannya tegang Bu, karena mungkin saya belum terbiasa dengan kegiatan observasi seperti ini, di mana saat mengajar ada yang memperhatikan saya selain murid-murid di kelas. Namun alhamdulillah bersyukur juga Bu dapat kesempatan seperti ini, jadi saya dapat belajar banyak dari kegiatan ini. Baik, alhamdulillah ya Bu. Nah, maaf nih Bu, sebelumnya bisa tidak diceritakan kembali langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas saat proses pembelajaran kemarin? Langkah awal tentunya saya membuka kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Di tahap pembelajaran, saya memberikan link materi kepada murid dengan berbagai media mulai dari gambar, video, dan teks agar mereka dapat memilih. Setelah itu kami melakukan tanya jawab terkait materi tersebut. Murid-murid dibagi kelompok untuk melaksanakan diskusi dengan metode tarik kertas. Setiap kelompok akan menarik kertas yang ada di dinding yang telah berisikan materi diskusi. Setelah kegiatan diskusi selesai, mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap akhir, saya meminta murid untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran, kemudian melakukan refleksi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu, prosesnya dari awal sampai akhir sudah sangat lengkap. Nah, kemudian Bu, terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kemarin, nah, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas saat proses pembelajaran kemarin? Untuk area pengembangan seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa saya ingin mengembangkan kemampuan mengajar saya terutama dalam tahapan pembukaan. Nah, jadi saat kegiatan pembelajaran kemarin saya membuka kegiatan pembelajaran dengan suasana yang hangat dan nyaman. Saya juga membuka kegiatan pembelajaran dengan ice breaking sehingga menambah semangat murid dalam belajar. Kemudian, saya juga dapat mengelola sosial emosional saya saat proses pembelajaran sehingga murid-murid menjadi lebih mudah memahami dan mengikuti setiap instruksi yang saya berikan. Masya Allah, luar biasa sekali Bu, area pengembangannya sudah berkembang. Nah, saya pun melihatnya seperti itu Bu kemarin. Kemudian murid-murid juga begitu antusias saat mengikuti proses pembelajaran bersama Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan tersebut sudah berhasil atau belum? Menurut saya cukup berhasil Bu, namun demikian masih ada beberapa kekurangan. Mungkin hal tersebut berkaitan dengan beberapa hambatan yang saya hadapi. Ya Bu. Nah, jadi menurut Ibu sudah cukup berhasil ya, namun ada beberapa hambatan. Nah, hambatan apa yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran tersebut? Hambatan yang saya hadapi mungkin hampir sama ya Bu, dihadapi juga oleh guru yang lain, yaitu masih ada beberapa murid yang kurang fokus, bercanda dengan temannya bahkan ngobrol. Ada juga yang saat diskusi kurang aktif. Baik Bu, jadi ada beberapa murid yang kurang fokus dan kurang aktif ya Bu dalam proses pembelajaran kemarin. Nah, menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin metode, model atau sumber belajar yang saya gunakan belum beragam Bu, sehingga tidak memenuhi kebutuhan belajar murid. Kedepannya, saya akan menggunakan metode, model, dan sumber belajar yang lebih variatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan harapan seluruh murid dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa, lengkap sekali Bu. Itu merupakan rencana ke depan ya untuk Ibu yang akan Ibu lakukan. Nah, semoga rencana yang Ibu sampaikan barusan itu berjalan lancar, nah, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, saya tunggu nih cerita-cerita menarik berikutnya dari Ibu terkait proses pembelajaran. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Bu, di kelas saya yang berikutnya, karena kan hal baik akan lebih baik jika dilakukan dengan cepat, seperti kata pepatah, lebih cepat lebih baik. Atau kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu esok? Benar begitu kan Bu? Benar sekali Bu Ani. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemikirannya Bu Ani. Banyak pengalaman dan ilmu baru yang saya peroleh dari sharing kita hari ini. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan kepada saya, terutama waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya kita bisa sharing kembali seperti itu Bu.
Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga berterima kasih telah diberi kesempatan yang luar biasa seperti ini. Banyak pelajaran yang saya ambil dari kegiatan ini, terutama saya dapat merefleksi diri. Baik, sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik. Selanjutnya yaitu tahap berikutnya adalah umpan balik yang akan diberikan oleh Bapak Hanafi Joko Sambodo sebagai pengajar praktik di kelas saya. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Setelah saya mengamati percakapan Ibu Rita dan Ibu Ani sebagai yang kuliah di observasi ya, Ibu Rita telah bertugas sebagai supervisor yang baik ya, melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali Ibu Ani, dan pertanyaan tersebut dijawab Ibu Ani dengan baik dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini luar biasa Ibu, ya, Masya Allah ya. Di sini terlihat Ibu Rita menguasai dengan baik ya. Selanjutnya dari percakapan tersebut yang Ibu Rita dan Ibu Ani lakukan, Ibu Rita bisa melakukan solusi untuk pemecahan permasalahan ke depannya. Dan yang kedua, Ibu Rita melaksanakan metode filternya sesuai dengan standar yang berlaku. Itu aja mungkin pendapat dari saya. Untuk itu insya Allah supaya lebih baiknya Ibu bisa melanjutkan kegiatan ini di setiap pembelajaran yang lain, sehingga SMP IT Darul Hikmah ini berkembang dan maju. Terima kasih Pak untuk umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya bersama Bu Ani juga guru-guru lain dapat lebih sering merefleksikan diri sehingga dapat menambah wawasan kami, kemudian dapat menambah juga pengalaman kami yang bisa kami sharing ke guru-guru lain sehingga kegiatan pembelajaran di SMP IT Darul Hikmah ini semakin berkembang dan maju. Amin. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Ani Rohaini sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti di SMP IT Darul Hikmah, dan ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Hanafi Joko Sambodo dari SMP 3 Cipanas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.